wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eli Fajrina dengan NIM 250220100232. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPDK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Lok Tapam dengan materi mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Silakan Rajul kembali. Terima kasih Rajul sudah berdoa. Sekarang untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Tanda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, syariat imam senjata. Lima bangsaku. Sekarang Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir? Sekarang Ibu absen dulu ya. Rajul, Alif, Tanzul, Rifka, Shibra. Sekarang kita sudah absen. Masih ingat apa kesempatan kelas kita? Ayo sebutkan. Senang di dalam kelas, saling membantu kelas, saling menghormati pendengar, saling menghargai usaha, menunaikan kewajiban waktu, menjaga kebersihan. Semua kita sudah tahu kan?
menetapkan hukum halal dan haram? Karena setiap yang halal pasti baik untuk tubuh. Kalau haram pasti tidak baik bagi tubuh kita. Sekarang kita akan Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu 1. Menganalisis permasalahan konsumsi makanan dan minuman tidak halal di lingkungan sekitar. 2. Menjelaskan dalil Al-Quran, hadis tentang makanan dan minuman halal. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri dan cara memilih makanan dan minuman halal. 4. Merancang solusi kreatif untuk mengatasi masalah konsumsi makanan tidak halal. 5. Mendemonstrasikan cara memilih makanan dan minuman halal dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kesehatan melalui konsumsi makanan halal. Sekarang kita tepuk semangat ya, biar belajarnya tambah semangat. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita, yaitu mengenal makanan dan minuman. Mari kita melihat video pembelajaran kita. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Status hukum halal benda yang dilarang atau diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Misalnya, susu sapi hukumnya halal dikonsumsi. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman, maka makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Sesuatu adalah mubah untuk dikonsumsi, kecuali yang disebutkan oleh syarak atas keharamannya, baik hal tersebut disebutkan secara rinci atas keharamannya, ataupun disebutkan secara eksplisit oleh syarak yang dijelaskan akan kriteria kehalalan, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, hati, dan limbah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai yang dihalalkan ialah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah yang dihalalkan ialah hati dan limbah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, dan At-Tirmidzi. Yang kedua, binatang yang segala sesuatu yang memabukkan. Yang keempat,
dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menguburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Quran Surah An-Nahl ayat 10. Contoh air yang halal. Air yang bersumber dari Air. bagi Air tawar. Air susu dari tanah yang halal. air yang Berasal dari hasil produksi. produksi. Air hasil produksi dapat berupa produksi pabrik dan bukan produksi pabrik. Air produksi pabrik yaitu air mineral dalam kemasan minuman
kecuali ikan dan belalang. Darah, daging, babi, dan hewan yang dititipkan dan bawah. Hewan yang mati kumpul tergantung dikandung dan ditebang hewan buas. Hewan yang menyebut belalang, hewan yang buat jaring, atau yang menyebut pedang. Minuman haram. Pada dasarnya, setiap minuman itu halal kecuali yang telah diharamkan karena memabukkan, merusak akal dan membahayakan. Minuman tersebut dalam hukumnya untuk dikonsumsi baik sedikit ataupun banyak. Dalil minuman haram. Kita sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu akan kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 9. Jenis minuman haram. Segala jenis minuman yang haram air atau minuman yang benar najis, air susu dan hewan yang haram dipergunakan. Segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang mabukkan. terbiasa menaati aturan dan ajaran Islam. Mengkonsumsi makanan halal bisa membuat kita mendapat manfaat. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan haram dapat mendatangkan mudarat. Sekarang kita akan Ibu akan membagikan LKPD. Nanti sama-sama kita kerjakan. Jangan ada yang tidak mengerjakannya. Oke? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ada dalil dan burhannya di
menyehatkan tubuh kita, akal kita, dan kesehatan kita. Pelajaran nanti setelah kita belajar hari ini halal dan haram, minggu depan akan kita pelajari masalah rukun